Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang manfaat mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum waktu subuh. Di dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita wajib mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu-waktu tertentu jika mandi yang dilakukan agar bisa mendapatkan manfaat bagi tubuh. Mungkin tidak sedikit orang banyak yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Bahwasannya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Di antaranya adalah jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar pukul 4 pagi, di waktu ini begitu sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah manusia yang paling sehat dibandingkan umatnya. Dan keteladanan baik ini diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan di waktu fajar. Gas oksigen mempunyai pengaruh yang positif pada urat saraf yang mengaktifkan kerja otak dan tulang. Ketika seorang menghirup udara fajar yang dinamakan dengan udara pagi, dia akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah, insya Allah akan mendatangkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu subuh. Berikut ini beberapa manfaat jika kita senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. Yang pertama adalah tidak terkena penyakit ain, sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. Yang kedua, wajahnya berseri dan bercahaya. Yang ketiga, badan akan segar, bugar, dan sehat. Yang keempat, tidak akan terkena sihir, guna-guna, santet, baik dari bangsa jin maupun dari ulah manusia. Yang kelima, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah SWT karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas. Yang keenam, sukar didoakan jahat oleh orang lain, seperti disumpahi jika ia menyumpah maka sumpah serapah yang dikatakan akan berbalik pada dirinya. Kemudian yang ketujuh, menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hal baik tentu ada yang bisa merugikan jika itu dilakukan, seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu. Karena jika itu dilakukan maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Berikut waktu yang dilarang untuk mandi. Yang pertama adalah jangan mandi 30 menit setelah sholat asar. Karena di waktu tersebut kondisi darah di tubuh dalam keadaan panas, sehingga jika kita melakukan mandi di waktu ini bisa mengakibatkan akan timbulnya rasa lelah dan letih yang berlebihan. Lalu yang kedua, jangan mandi setelah maghrib. Karena pada waktu setelah maghrib antara pukul jam 6 sore sampai pukul 9 malam, di mana di waktu ini kondisi jantung kita sedang dalam keadaan lemah. Semoga kita bisa senantiasa melakukan mandi sebelum sholat subuh agar tubuh kita senantiasa tetap sehat, segar, dan bugar, sehingga dalam menjalankan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh tubuh kita dalam keadaan segar, bersih, dan suci dari hadas. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Demikian yang bisa saya bagikan, semoga semuanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.